Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingun alatai, salam sujud karendeng malempang, adil katalino bacuramin kasarulga basengat kajubata. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau menjelaskan kepada kita pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Baik, kita masuk pada bagian pertama, yaitu pemakaian huruf. Bagian A, huruf abjad. Jadi huruf abjad itu ada 26, A sampai Z. Jadi huruf kapital, huruf non kapital, dan nama dan pengucapan. Jadi contoh huruf kapital adalah A besar, non kapital adalah A kecil, nama adalah A kecil, dan pengucapan adalah A kecil. Bagian B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dari kalimat kata tersebut: huruf vokal A, posisi bagian awal api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. Itu adalah contoh huruf vokal. Keterangannya adalah untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar di kritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Contohnya, dia kritik E.6 di kepalanya dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras dalam atau teras. Keledai merupakan bahan pokok kecap, dalam kurung kecap. Itu adalah contoh penggunaan huruf vokal. Sekarang kita masuk pada bagian C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan adalah huruf konsonan B kecil, posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, dan posisi akhir adab. Keterangan huruf Q dan X kecil khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan dalam kurung S kecil. Seterusnya kita masuk pada bagian D, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, EI, dan OI. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong I, posisi awal aileron, posisi tengah balerum, posisi akhir pandai. Seterusnya kita masuk pada bagian E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan KH, posisi awal adalah khusus, posisi tengah akhir, dan posisi akhir tarikh. Seterusnya kita bagian F, huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya,
Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman, Jenderal Kancil Dewa Pedang, Alessandro Volta, Andre Marie Ampere, Mujair Ludov Diesel. Catatan yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satu ukuran. Misalnya ikan mujair, itu contohnya. Kenapa? Di kalangan atau kita yang kurang mengerti tentang penggunaan ejaan atau penggunaan huruf ini, maka sembarangan aja menulis biodata atau sesuatu hal dan itu menurutnya benar. Tetapi ketika kita benar-benar sejalur atau benar-benar kita mengikuti alur dalam sebuah penyesuaian atau penyusunan ejaan kata, adalah kita tidak boleh menggunakan huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahman bin Zainin. Jadi ada di sini adalah di huruf pertama adalah menggunakan huruf kapital, di tengah adalah Rahman menggunakan huruf kapital di R-nya, dan yang paling terakhirnya adalah bin Zainin adalah menggunakan huruf kecil. Ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, ini adalah sebuah contoh. Kapan kita pulang? Jadi itu sebuah kata pertanyaan dan itu bisa menggunakan kalimat kapital di awal penyebut kata. Yang contohnya seperti ini tadi, kapan kita pulang. Seterusnya bagian nomor 4, huruf kapital dipakai sebagai sebuah huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Jadi menulis nama Al-Quran atau nama kitab suci kita masing-masing atau nama Tuhan itu harus menggunakan huruf kapital di awal kata atau di awal kalimat. Contohnya Alkitab itu harus di A-nya harus menggunakan huruf kapital, dan seperti juga Al-Quran, jadi harus menggunakan huruf kapital gitu. Kelima, bagian kelima A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, dan sebagainya. Bagian B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatannya. Seterusnya, kita masuk pada bagian G, huruf miring. Satu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang diikuti dalam tulisan termasuk dalam daftar pusaka. Jadi huruf miring ini bisa digunakan adalah dalam penulisan judul buku atau sesuatu hal yang membuat kita bahwa ketika saya membuat ini huruf miring maka itu menarik dan sesuai dengan aturannya gitu. Seterusnya bagian H, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya dalam sesuatu hal, jadi ada sesuatu hal kata undangan. Jadi bisa kita membuat huruf tebal di bagian U. U-nya itu undangan. Bisa juga semuanya undangan. Tergantung situasi kondisi dan bagaimana kita mengamati dan mencermati isi surat tersebut. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk materi penggunaan huruf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.